Baik, selamat pagi adik-adik sekalian di mana saja berada. Pagi ini kita akan memulai materi Bahasa Indonesia kelas 12. Dalam materi bab 2 materi kelas 11 semester 2 ini, kita mengawali materi ini dengan pembahasan tentang proposal. Jadi proposal ini itu yang menjadi bahan pembelajaran kita untuk ke depan ini mulai dari bab 1. Ya. Di dalam materi tentang proposal, hal-hal yang perlu kita ketahui itu adalah bagaimana kita harus menemukan judul proposal yang baik, tepat sasaran. Ya. Yang pertama, judul proposal itu sesuai dengan apa tujuannya, ya, bahasa sederhananya. Ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana judulnya, kemasan judulnya dengan baik. Ya. Setelah kita menemukan judul yang menurut kita itu pas, lalu kita membuat bagian-bagiannya atau sistematikanya. Ya. Bagian-bagiannya itu yang pertama adalah latar belakang masalah. Ya. Sambil contoh, kalau judul proposalnya kadar keilmuan tulisan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Mading itu sama dengan majalah dinding, ya. Nah, sekarang di latar belakangnya itu kamu harus mampu menjelaskan apa masalah yang kamu paparkan berkaitan dengan judul itu. Jadi di latar belakang itu menjelaskan tentang apa dan bagaimana. Ya. Mengapa kamu memilih judul itu? Atau singkat kata, mengapa kamu memilih judul kadar keilmuan tulisan siswa SMA Negeri Tasikmalaya pada mading sekolah? Itu poin atau pembicaraan yang kamu bahas di latar belakang itu. Ya. Nah, sekarang dalam membahasnya itu kamu harus mampu menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu adalah bahasa yang memenuhi standar. Ya, keragaman bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bahasa baku. Ya. Termasuk di dalamnya itu bagaimana kamu menggunakan istilah-istilah asing, ya, penggunaan awalan dan seterusnya. Ya. Setelah kamu menjelaskan secara rinci di latar belakang, lalu kamu, ya, di 1.2-nya itu kamu menjelaskan tentang rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah itu berupa kalimat pertanyaan dia adik-adik. Ya, kalimat pertanyaan. Ada pertanyaan bagaimana dan ada pertanyaan apa. Ya. Coba kamu perhatikan di proposal itu. Ya, yang ada itu. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana kadar keilmuan tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? Perhatikan baik-baik bahwa di rumusan masalah itu diawali dengan kalimat atau kata tanya bagaimana. Ya, itu sebuah kalimat pertanyaan. Bagaimanakah? Ada partikel kah di situ. Bagaimanakah? Ya. Ya. Kemudian yang ke B, bagaimana kadar keilmuan tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Yang ke C, bagaimana kadar keilmuan kosakata, pengembangan bahasa dan aspek mekanik. Yang terakhir itu keilmuan aspek mekanik. Jadi begini, di rumusan masalah ini, ya, adik-adik mampu menjelaskan, ya, atau menanyakan sesuai atau bertanya yang sangat connect dengan judul. Ya, misalnya berdasarkan uraian di atas, masalah yang jadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, sekarang di bagian rumusan ini berupa pertanyaan, bagaimanakah kadar keilmuan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? Nah, apakah connect dengan judul proposal di atas?
Kemudian kita lihat kembali di latar belakangnya, pas tidak dengan rumusan masalah, merumuskannya dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau rumusan kamu itu ada dalam pembahasan di latar belakang, kamu sempat sentil di latar belakang, kamu ulas di latar belakang, maka itu dijadikan suatu rumusan sudah. Nah, bagaimana kadar keilmiahan tulisan para siswa? Ya, kita kembali lagi ke latar belakang dan judul. Connect tidak? Maksudnya connect ini apa? Sejalan tidak dengan judul dan latar belakang itu? Ya, itu yang dimaksudkan dengan rumusan masalah. Jadi setiap kali di bagian-bagian proposal tersebut, adik-adik punya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mulai dari judul, di latar belakang, rumusan masalahnya, itu tidak boleh melenceng dari itu. Ya, judul itu menjadi jantungnya suatu proposal. Ya, karena di dalam latar belakang dan rumusan dan seterusnya itu membahas tentang judul tersebut. Nah, sekarang tujuannya. Setelah rumusan masalah, kita masuk di tujuan. Nah, di tujuan ini adik-adik, kamu harus mampu menjelaskan apa tujuan kamu mengambil judul itu. Tujuannya untuk apa? Ya, kita kembali lagi ke judul. Tujuannya untuk apa, saudara-saudara? Sehingga kamu memilih judul itu. Ya. Nah, di situ tujuannya untuk, misalnya untuk mengetahui kadar keilmuan, benar. Nah, sekarang rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sama. Misalnya, kalau di rumusan masalah itu ada 5 A, B, C, D, E, maka di tujuan penelitian juga harus 5 A, B, C, D, E. Misalnya di situ ya, 1 tujuannya itu untuk mengetahui kadar keilmuan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat di rumusan masalah. Dia bertanya tentang bagaimana kadar keilmuan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Maka di tujuan penelitian itu kamu harus mampu menjawab tentang rumusan di atas bagian A. Ya, coba kamu lihat ke bagian A-nya itu, ya. Untuk mengetahui kadar keilmiahan isi tulisan para siswa. Ya, kan di A di atas itu di rumusan itu bagaimana kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Maka di tujuan penelitian itu kamu harus bisa menjawab sudah untuk mengetahui kadar keilmuan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Kan begitu. Sekarang di B, bagaimana rumusan di atas B-nya? Bagaimana kadar keilmiahan tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? Nah, sekarang di tujuan penelitian kamu cek kembali di B, option B itu untuk mengetahui kadar keilmiahan organisasi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Jadi di rumusan ilmiah dan tujuan penelitian itu harus sama. Ya. Nah, sekarang di rumusan masalah ini itu berupa pertanyaan, maka di tujuan penelitian itu untuk mengetahui dan seterusnya. Ya. Sekarang ya, setelah masuk pada tujuan penelitian, ya, next, sabar. Ada namanya ruang lingkup kegiatan. Ya. Baik. Ada beberapa tipe proposal, adik-adik ya. Ada proposal yang ada namanya proposal kegiatan, ya. Misalnya kegiatan bola sepak, ya. Bisa saja dia bagian-bagiannya itu hanya hal-hal yang paling penting saja, ya. Jadi kalau proposal penelitian pasti menggunakan namanya kontribusi penelitian. Setelah tujuan penelitian baru kontribusi. Ya, di situ ada 4 kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi para siswa. Artinya kan kontribusi itu sama sumbangan pikiran. Ya, misalnya ya, ada adik-adik kamu nanti yang melakukan penelitian, maka menjadi acuan. Itu maksudnya kontribusi penelitian itu. Jadi kalau kita lihat dalam narasi yang dikembangkan dalam kontribusi penelitian ini bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para siswa SMA Negeri 3
Tasikmalaya dalam menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tulisan yang berkadar ilmiah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi guru dalam menulis madingnya yang berkadar ilmiah dilihat dari aspek keilmiahan isi tulisan, organisasi, kosakata, dan istilah, pengembangan bahasa dan mekanik yang terdapat dalam tulisan mading. Baik, kontribusi itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ya, artinya kan kontribusi ini kamu memberikan kontribusi dengan lakukan penelitian ini, kamu sepertinya memberikan sumbangan pikiran kepada adik-adik kamu atau generasi penerusnya, generasi yang akan datang untuk melakukan hal yang sama. Misalnya dia melakukan penelitian juga, ya. Maka yang menjadikan acuannya itu adalah salah satu proposal yang kamu buat sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya itu di definisi operasional. Tulisan berkadar ilmiah ini adalah karangan tertulis yang menyajikan fakta umum dengan menggunakan metode dan menggunakan aspek ilmiah yang disajikan secara singkat, ringkas, jelas, dan sistematis. Baik, definisi operasional ya. Tulisan ini berkadar ilmiah adalah karangan tertulis yang menyajikan fakta ya, bahwa karena berupa fakta ya, bukan asal mendengar isu ya. Fakta itu didahului dengan yang namanya lakukan penelitian ya. Fakta, suatu kejadian yang benar-benar objektif ya, suatu kejadian yang benar-benar terjadi ya, bukan karena atas karang-karang lalu kamu tuangkan dalam bentuk metode atau pikiran ilmiah ya. Ya, bagaimana caranya mengulasnya ya, dengan bahasa yang singkat, ringkas, jelas, dan sistematis. Ya, tinjauan pustaka. Sekarang setelah kita masuk definisi operasional, masuk pada tinjauan pustaka. Salah satu ranah kegiatan penting yang dilakukan guru adalah kegiatan ilmiah, yakni kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, baik. Tinjauan pustaka ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi, tinjauan pustaka ini, bagaimana kamu melakukan suatu penelitian ya, proposal itu intinya itu didasari atau sumbangan dari beberapa tinjauan pustaka atau buku-buku ya, menjadi dasar atau yang menjadi penambal ya, tambal ya istilahnya, bahasa sederhananya tambal atau sumbang ya, ya dengan menggunakan buku tersebut. Oke, metode penelitian ya. Nah ini nanti ini kalau berbicara tentang metode penelitian itu, metode itu kan sama dengan bagaimana cara ya yang dipakai, metode apa ya, apakah metode ya, sebenarnya ini kalau bicara tentang metode ini kita masuk pada ranahnya kampus ya, tapi yang saya harapkan kepada kalian adalah coba kamu buat dulu nanti akan kamu buat suatu judul proposal ya. Setelah kamu melakukan suatu judul setelah kamu membuat judulnya itu, lalu coba kamu kemas dalam bentuk latar belakang itu duluan ya. Jadi kamu tentukan judulnya, lalu kamu buat latar belakangnya. Saya rasa itu tugas yang selanjutnya yang kamu buat. Setelah kamu buat latar belakangnya, lalu ya kamu buat rumusannya. Seperti metode yang atau seperti bagian-bagian yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, begitu. Oke. Nah, sekarang ya bagian-bagian yang perlu kamu ketahui di proposal itu adik-adik. Yang pertama itu tadi saya mengulas kembali bahwa yang pertama itu adalah kamu harus menentukan judul yang baik, yang sangat berkenan, yang sangat membantu. Nah, judul itu yang membuat kamu nanti menggerakkan kamu untuk mencari sumber-sumber yang sangat mendukung judul itu. Ya. Itu tadi satu itu adalah latar belakang. Kamu harus membuat latar belakang yang baik. Yang itu apa yang melatari kamu itu memilih itu judul. Maka kamu jelaskan di latar belakangnya. Begitu. Setelah itu masalah dan tujuannya. Apa tujuannya kamu memilih judul itu? Setelah tujuan baru masuk pada rup dan seterusnya.
Saya rasa nanti untuk kegiatan selanjutnya kami teman-teman guru bahasa Indonesia akan memberi tugas kepada kalian menyusun suatu proposal. Pertama, kamu harus menyusun dulu judul dan latar belakang. Setelah itu kamu share, kamu kirim ke kami melihat apakah connect tidak dengan judul. Setelah nanti kami mengatakan bahwa judul kamu dan latar belakang kamu bagus, baru kamu lanjutkan dengan yang namanya tujuan. Setelah itu dan seterusnya. Begitu rentetannya. Itu dalam penugasan selanjutnya. Oke, sekian saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Aku nggak soal. Ya, polis. Udah soal ya, sudah. Polis. Udah. Ya, sudah. Saya sudah jelas. Iya kan, tunggu. Simpan. Simpan.